والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita menjelaskan mengenai ilmu terbagi menjadi dua, ilmu nadhari sama ilmu ittirari atau ilmu barakallahu fikum ad-daruri. Ilmu nadhari itu adalah ilmu yang butuh dengan apa? Melihat, memperhatikan terhadap dalil. Adapun ilmu ad-daruri itu ilmu adalah sesuatu yang tidak mungkin orang itu menolaknya. La yumkin daf'uhu, maksudnya manusia itu enggak mungkin menolaknya, itu enggak mungkin. Seperti misalkan api itu panas, dia menolak, itu enggak mungkin. Paham ya? Tapi kalau ilmu nadhari itu ilmu yang perlu mengecek dan meneliti dalilnya. Paham ya? Misalkan tidak boleh salat tanpa thaharah, tanpa bersuci. Dalilnya mana? Itu namanya ilmu nadhari. Paham ya? Butuh dalil. Dalilnya adalah misalkan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Berarti ilmu nadhari, ilmu terbagi menjadi dua, ilmu nadhari sama ilmu apa? Ad-daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang barakallahu la mungkin daf'uhu, yang orang itu enggak mungkin menolaknya. Ilmu daruri namanya, darurat istilahnya. Paham ya? Bahwasanya sesuatu yang seluruhnya itu lebih besar daripada sebagiannya. Benar enggak ini? Itu enggak bisa ditolak itu. Paham ya? Langit itu di atas, bisa enggak ditolak? Enggak bisa. Itu namanya apa? Ilmu ad-daruri. Adapun ilmu nadhari, ilmu yang apa? Yang barakallahu fikum yahtaju ila ad-dalil fi isbatihi. Butuh kepada dalil untuk menetapkannya. Qala asy-syekh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Berikutnya beliau akan menjelaskan Al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaih, was-sam'i wal ibsari thumma tali wa ma kana mawqufan 'ala istidlali. Was-sam'i wal ibsari thumma tali ma kana mawqufan 'ala istidlali. Ma kana mawqufan 'ala istidlali. Qalu at-tali yani Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qalu at-tali yani al-ilmu an-nadhari aw al-'ilmu al-muktasab. Ilmu nadhari atau dikenal ilmu muktasab. Maksudnya apa? Ilmu nadhari itu ilmu yang perlu dengan pengecekan dan penelitian ulang dalilnya. Ilmu muktasab itu ilmu yang dicari. Nah, kita sekarang ketika mengetahui salat itu enggak boleh kecuali dengan taharah, mencari enggak kita nanti? Mencari dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu al-muktasab. Wa huwa ma yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Yaitu ilmu yang butuh kepada pendalilan dan juga penelitian atau pengecekan kembali. Wa hadza aktsarul ma'lumati syar'iyyati tahtaju ila istidlal. Dan ini perkara ini kebanyakan maklumat syar'iyyah yang berkaitan masalah syariat itu butuh kepada istidlal, butuh kepada pendalilan. Enggak boleh celananya di bawah mata kaki. Dalilnya mana? Enggak boleh makan dengan tangan kiri. Dalilnya mana? Perkara syariat itu kan, itu namanya ilmu nadhari. Ilmu yang butuh apa? Pendalilan dan mengecek, meneliti gitu loh, enggak sembarangan. Berikutnya, wa illa la asbaha ad-din al-islami kulluhu daruriyan. Jika tidak demikian berarti menjadilah agama Islam seluruhnya adalah perkara darurat. Kalau tidak ada yang namanya nadhari ini. Katsirun min nasailil ilmi fil ibadat. Kebanyakan permasalahan-permasalahan ilmu masalah ibadah, wa fil muamalat atau dalam masalah muamalah kerjasama transaksi, wa fil akhlaq atau berkaitan masalah akhlak, adab, tahtaju ila nadharin wa istidlalin. Butuh kepada penelitian ulang dan juga pengecekan dalilnya. Fa kullu ma yahtaju ila istidlalin fa innahu yusamma ilman nadhariyan aw ilman muktasaban. Perhatikan ini, maka setiap ilmu yang membutuhkan untuk pendalilan, dalilnya mana? Buktinya mana? Argumennya mana? Itu loh, burhannya mana? Maka sesungguhnya ini dikenal dengan ilmu nadhari atau dikenal dengan ilmu muktasab, ilmu yang harus cari. Paham belum? Dulu mungkin sebelum antum tahu, barakallahu fikum, jenggot misalkan dicukur misalkan, atau misalkan celana di bawah mata kaki, kan belum tahu. Setelah kita tahu, pasti kita mencari dalilnya mana. Dalilnya mana itu? Itu namanya ilmu an-nadhari. Kita lihat sini, fal ilmul muktasab huwa alladhi yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Maka ilmu muktasab itu ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu yang butuh kepada istidlal, pencarian dalil dan juga penelitian. Dalilnya mana? Seperti dalilnya mana? Cek lagi. Cocok enggak dalilnya seperti itu? Paham ya? Barakallahu fikum.
Walakin minan nas man yu'tihi walakin minan nas man yu'tihi Allahu malakatan qawiyatan. Tapi sebagian manusia ada yang Allah Taala berikan sifat yang sangat kuat. Dalam arti firasat yang sangat kuat. Idza rasakha fil ilmi, apabila mendalam ilmunya, hatta innahu yukhayyalu ilaihi an hadha syai' haramun aw wajibun biduni an yanzura fil adillah. Bahkan ketika dia itu telah mendalam ilmunya, dia telah digambarkan kepada sesuatu bahwasanya ini haram, ini wajib, tanpa dia melihat dalil. Karena sudah pengalaman dari itu, paham ya? Jadi orang itu barakallahu fikum terkadang tersamarkan dalam sebuah permasalahan karena kurangnya ilmu, kemudian dangkalnya pemahaman, kurangnya wawasan. Paham ya? Kalau orang ilmunya luas, wawasannya kurang, itu enggak bisa menjelaskan. Ilmunya ada, paham ya? Cuman wawasannya kurang, itu menjelaskan terbatas ilmu yang dia pahami aja. Atau dia ilmu banyak, paham ya? Tapi enggak paham dengan ilmunya, enggak bisa jelaskan. Paham ya? Atau ilmu punya, paham juga terhadap ilmunya, tapi wawasan kurang, itu dia tidak bisa meluas kemana-mana. Oleh karena itu, barakallahu fikum, terkadang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu sifat atau kriteria yang sangat kuat. Dia memiliki istilahnya pemahaman yang sangat kuat, mendalam ilmunya, sehingga ketika ditanya hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Halal. Hukumnya apa? Haram. Ketika dia walaupun tanpa melihat dalil, itu tapi ketika dicocokkan dengan dalil, persis itu loh. Paham ya? Karena punya gambaran yang luas, wawasan yang luas tadi itu. Jadi misalkan ini hukumnya apa Ustaz? Misalkan, hukumnya apa ini Syekh? Hukumnya haram. Syekh belum melihat dalilnya ini. Belum ngecek. Tapi ternyata apa? Karena pengalaman yang luas dikiaskan. Setelah dicek dalilnya, oh ternyata benar dalilnya, enggak boleh hukumnya. Amul maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Bangkai. Kemudian timbul pertanyaan, apa hukumnya memakan bangkai ayam misalkan? Haram. Enggak perlu dalilnya, mana dalilnya? Bahwasanya bangkai ayam itu haram. Lafaz itu enggak ada. Cuman kenapa Syekh atau Ustaz jawab haram? Karena apa? Karena masuk dalam keumuman bangkai. Paham ya? Kecuali bangkai ikan atau bangkai belalang, kan lain urusannya. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu dibedakan. Kita lihat di sini. Fa idza nadarna fil adillah wajada anna ma khuyyila ilaihi sahih. Terkadang orang yang mendalam ilmunya itu digambarkan di hadapannya itu hukum-hukum. Jadi ketika tanya apa hukumnya, enggak boleh. Apa hukumnya ini haram? Apa hukumnya ini boleh? Itu ternyata walaupun dia belum lihat dalil, tapi ketika dicocokkan pasti loh dengan dalilnya. Karena dia punya wawasan yang luas tadi itu. Jadi semakin mendalam ilmu yang kita pelajari, semakin banyak luas wawasannya ketika benar-benar meresapi dan juga merenungi dan mengamalkannya. Kita lihat sini. Fa idza nadhara fil adillah, apabila dia melihat pada dalilnya, wajada anna ma khuyyila ilaihi sahih. Dia akan menjumpai bahwasanya apa yang digambarkan tadi itu benar. Lakinna hadza yakunu ba'da ar-rusukh fil ilm. Tapi yang seperti ini terjadi setelah orang itu mendalam ilmunya. Bukan orang-orang yang baru, dalam artian itu orang yang dalam ilmunya sudah lama berdakwah misalkan, atau sudah lama mempelajari ilmu tersebut sehingga sudah menetap dan melekat di benaknya. Kita lihat sini. Yu'tillahu al-insana malakatan yahtadi biha ila shawab. Allah Subhanahu wa taala terkadang berikan kepada manusia malakah, sebuah sifat atau kriteria. Barakallahu fikum, kemampuan yahtadi biha, yang dia bisa mengarahkan dengannya kepada kebenaran. Paham ya? Kadang seperti itu kan, kalau antum tanya Syekh misalkan, "Ya Syekh, apa hukum ini Mas Syekh?" Syekh jawabnya, "La ba's." Boleh. Walaupun Syekhnya enggak lihat dalil kan, tapi gambaran Syekh itu kalau cocokkan dengan dalil ada gitu loh. Paham? Barakallahu fikum. Seperti misalkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil." Dan barang siapa yang berseberangan atau memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Walaupun beliau tanpa melihat dalil di situ, tanpa buka-buka gitu, tapi kalau cocokkan dengan dalil, ada enggak dalilnya? Ada. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa misalkan. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya, yang menghindarkan diri atau menghindarkan dirinya dari dalil, dari petunjuk Allah, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Seperti itu caranya. Kita lihat sini barakallahu fikum ikhwani fillah, lakin laisa ma'nahu anna kullama hakama bihi aqluka aw takhayyalahu fikruka yakunu kama hakamta aw kama takhayyalta. Akan tetapi bukan maknanya bahwasanya setiap perkara yang akalmu itu menghukumi atau tergambarkan pada pikiranmu
itu pasti sebagaimana yang kau hukumi atau sebagaimana yang kau gambarkan. Tidak seperti itu. La budda fil umuri syar'iyyah min al-marji' ila syara'. Pasti tetap harus masih butuh di dalam masalah menetapkan perkara-perkara syar'iyyah itu butuh kepada sumber syariat. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. 4 ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Naam, seperti itu. Qala al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih wa haddul istidlal kull ma yujtalab la nadalilan mursyidan lima tulib wa haddul istidlal kull ma yujtalab wa haddul istidlal kull ma yujtalab la nadalilan mursyidan lima tulib. Nah, ini perhatikan barakallahu fikum fidakumullah. Di sini sebutkan bahwasanya batasan atau pengertian daripada pendalilan atau batasan pendalilan, katakanlah mayit telap, yaitu sesuatu yang bisa diambil atau datangkan. Nah, lana didatangkan kepada kami dalilan-dalilnya, mursyidan yang bisa menghantarkan atau membimbing lima tulib terhadap perkara yang dicari. Jadi misalkan Syekh atau ya Ustaz, apa hukumnya memakai celana atau sirwal di bawah mata kaki? Hukumnya haram. Dia tanpa melihat dalil seperti haram misalkan. Karena dia sudah pengalaman dan tahu dalilnya gitu loh. Kemudian setelah itu dalilnya mana Ustaz? Dalilnya baru menyebutkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar misalkan. Hadis Abu Hurairah itu. Seluruh pakaian yang menjulur di bawah mata kaki, maka itu termasuk bagian dari api neraka. Kemudian juga dalil yang lain, innallaha la yanzuru ilal musbil. Sungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada orang yang musbil, yaitu yang memanjangkan pakaiannya, celana, sirwal dan misalnya ke bawah mata kaki. Nah, setelah itu apa? Setelah itu berarti oh ternyata cocok. Dia mengatakan haram ternyata benar dalilnya ada. Nah, itu namanya apa? Namanya pendalilan. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-istidlal ja'a bihi al-mu'allif rahimatullah alaih istidradan lid-dalil. Istidlal, mencari dalil, itu beliau al-mu'allif Imam Al-Mariti mendatangkan istidradan lid-dalil. Nah, dalam rangka untuk mengeluarkan atau pembahasan itu keluar dari pembahasan masalah dalil. Buat dalil, sedangkan dalil itu sendiri adalah huwal istidlal. Dalil itu adalah istidlal, mencari petunjuk. Nah, dengan dalil tersebut. Kenapa? Karena ad-dalil huwa apa? Huwa alladhi yurshidu ilal matlub. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Ya enggak? Huwa alladhi yurshidu ilal matlub. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Itu kan dalil namanya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum mau pergi ke sebuah kota, butuh dalil penunjuk arah. Paham ya? Itu kan menunjukkan sesuatu yang antum cari. Paham ya? Kalau enggak ada arah-arahnya mungkin kita bingung, tersesat di jalan antum. Nah, ini juga sama. Ketika kita berjalan menjalankan agama syariat Islam ini butuh dalil agar kita tidak tersesat dan berjalan lurus di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat sini, huwa fi'lul mustadil. Istidlal itu adalah perbuatan orang yang mustadil. Mustadil itu adalah orang yang meminta dalil atau orang yang berdalilkan dengannya. Itu mustadil namanya. Istidlal berarti pendalilannya. Nah, kalau dalilnya, tsumma qad yakunu sahihan wa qad yakunu ghairu sahih. Perhatikan ini. Terkadang yang namanya orang berdalil itu terkadang benar, terkadang tidak benar. Paham ya? Misalkan ada ayat-ayat sahih, ayatnya benar sahih ya, hadisnya sahih, cuman orang berdalilkan dengan ayat atau orang berdalilkan dengan hadis yang sahih itu belum tentu pendalilannya benar itu loh. Belum tentu apa? Pendalilannya benar. Contohnya sekarang dia ngambil dalil yang sahih, diletakkan untuk apa? Untuk berdalilkan atau menguatkan hawa nafsunya. Dalilnya sahih enggak dalilnya? Sahih, cuman dia keliru dalam pendalilan. Paham ya? Jadi tidak setiap orang yang berdalil itu benar, dilihat. Nah, dalilnya sahih, sahih. Kemudian sesuai enggak dalilnya itu diterapkan pada sesuatu tersebut? Paham belum maksudnya? Nah, kalau sesuai berarti bagaimana? Ya benar. Misalkan enggak boleh makan dengan tangan kiri. Dalilnya mana? Dalilnya ma asfala minal ka'baini minal izari finnar misalkan. Dalilnya adalah setiap yang menjulur di bawah mata kaki adalah bagian dari neraka. Padahal apa? Yang diucapkan tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ya, dalilnya dia ngambil hadis yang lain sahih hadisnya. Hadisnya sahih cuman dia keliru dalam meletakkan dalil. Itu enggak boleh ya. Nah, seperti itu. Dalil sini katsiran ma yastadillu al-insan bi ayatin aw bi haditsin. Banyak sekali orang yang berdalilkan dengan ayat atau hadis, walakinnaha la takunu dalilan. Tapi pada asalnya dalil yang dipakai dia itu bukan petunjuk untuknya, dalam arti bukan dalil untuknya.
dalilnya benar, diambil sama dia untuk berdalilkan dengan permasalahan yang mencocoki hawa nafsunya. Nah, itu tapi enggak tepat seperti itu ya. Li'annahu lam yahtadi ila madluniha. Karena belum bisa menghantarkan, belum bisa menunjukkan pada apa yang dia inginkan. Paham ya? Orang tanyanya katanya hukum gambar makhluk bernyawa itu haram. Naam haram. Dalilnya mana? Dalilnya la yashrabanna ahaduhum qa'iman misalkan. Dalilnya jangan kalian minum dengan berdiri. Nah, cocok enggak dalilnya? Enggak cocok. Pertanyaannya gambar makhluk bernyawa itu hukumnya haram, kok malah dalilnya jangan minum dengan berdiri. Paham ya? Padahal dalilnya itu benar, cuman dia keliru dalam meletakkan dalil. Jadi tidak setiap orang yang berdalil itu, wah ini fulan masya Allah ya, kenapa berdalil terus? Dalilnya cek dulu, cocok nggak? Pas nggak dalilnya itu yang dipakai? Paham belum ya? Nah, paham salah ya? Jadi ketika orang itu berdalil, upayakan dalilnya pas dan sesuai. Makanya, misalkan gambar makhluk bernyawa hukumnya haram, dalilnya mana? Disesuaikan. Dalilnya adalah diantaranya ancaman-ancaman mengenai orang yang penggambar makhluk bernyawa, ancaman orang-orang yang masukkan gambar makhluk bernyawa di rumahnya. Paham ya? Naam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumahnya yang dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang dahsyat adabnya dari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Dalilnya berarti pas kan, cocok kan itu? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diperhatikan. Adapun pengecualian itu sebutkan para ulama jelas tidak perlu dipanjang lebarkan seperti KTP, paspor, SIM, itu perkara yang kita tidak bisa mengelak. Kalau seandainya mereka membolehkan, kamu boleh bikin SIM tanpa gambar, pasti kita akan milih itu. Paham ya? Kamu boleh bikin KTP tanpa foto, pasti kita milih itu. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Itu keharusan dari mereka, dosa mereka kita enggak nanggung. Paham ya? Adapun bermudah-mudahan hati-hati. Hanya uang misalkan, uang kalau misalkan gambar Soekarno Hatta 100.000 itu, mereka bolehkan kalian coret gambarnya, boleh tetap laku, silakan. Tapi apakah laku? Kan mungkin enggak laku. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, termasuk perkara darurat dosanya bukan kita. Cuman kalau di rumah jangan dipaparkan di atas meja, disimpan di lemari atau disimpan di dompet gitu misalkan. Jangan ditampak-tampakkan. Apa maksudnya ya? Nah, itu termasuk pengecualian yang kecualian para ulama. Nah, tidak perlu dipanjang lebarkan lagi. Adapun hukum asalnya sempit sekali. Dalam artian tidak boleh bermudah-mudahan dan gambar makhluk bernyawa. Anak kecil misalkan, ini kan larangannya orang besar, anak kecil boleh. Dalilnya mana? Kok anak kecil boleh itu? Berarti orangnya ngawur, nggak punya pendalilan itu loh. Anak kecil nggak masalah lah, anak kecil gambar makhluk bernyawa nggak masalah. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya perbuatan Aisyah main boneka, misalnya apakah mengharuskan Aisyah ketika bermainan boneka ada kepalanya? Paham ya? Kan kita nggak tahu juga kan? Kita bawa kepada mana yang positif, bukan negatif. Paham ya? Oleh karena itu jangan mudah Jangan mudah mencari alasan. Sami'na wa ta'ana, selesai. Kami mendengar dan taat, sudah. Gambar makhluk bernyawa haram, kita hindari. Yang kita tidak bisa menghindar bagaimana? Simpan. Paham ya? Seperti tadi itu, KTP, paspor, SIM, uang. Ada pun perkara-perkara yang mudah seperti beli rinso atau beli sampo atau beli sabun dari gambarnya segera dihilangkan. Bismillah. Paham ya? Jangan tunda-tunda. Nah, kalau butuh sepedol, beli sepedol, dihapus semuanya. Bismillah. Kalau bermudah-mudahan itu nanti lama-lama berat. Paham ya? Karena aslinya semua itu ringan. Ringan itu kalau ada upaya dan usaha. Tapi kalau nggak ada upaya dan usaha, berat semuanya. Nggak ada yang ringan. Orang pakai sarung berat nggak aslinya? Aslinya berat nggak aslinya? Kalau orang belum terbiasa berat. Tapi kalau kenapa ringan? Karena ada upaya dan usaha tadi loh. Paham ya? Oleh karena itu sunnah itu harus dijalankan seperti caranya. Jangan kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau gitu. Ya udah nggak usah belajar. Kalau teman banyak alasan. Paham ya? Orang itu kan dikasih solusi, menerapkan solusinya. Bukan dikasih solusi malah tambah apa? Lari. Berarti dia nggak mencari solusi gitu. Allahu musta'an. Perlu diperhatikan. Nah, kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum, tidak setiap orang yang berdalilkan dengan sebuah dalil itu dianggap benar. Seperti orang sufi. Orang sufi itu kalau zikir mereka tuh hu. Itu ada dalilnya. Dalilnya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, hu itu Allah Taala katanya. Sehingga mereka zikirnya hu. Itu enggak benar. Ayatnya benarnya benar. Tapi ketika mereka meletakkan ayat ini pada pendapat mereka, pemikiran hawa nafsu mereka tidak benar. Mahfuz salah ya. Jadi jangan tertipu. Wah, ini para dai roja ini, TV roja ini, mereka keluarkan dalil mereka ketika membolehkan televisi. Nah, dalilnya cek dulu. Dalilnya sahih enggak? Sahih. Tapi benar enggak meletakkan pada tempatnya gitu loh. Paham ya? Atau sekedar menguatkan hawa nafsu mereka? Atau dalil itu. Nah, barakallahu fikum. Ternyata setelah cek fatwa ulama ujung-ujungnya. Fatwa ulama bukan dalil ya akhi barakallahu fikum. Fatwa ulama itu bukan dalil manakala berseberangan dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya,
Fama huwal istidlal? Sekarang berarti apa itu istidlal kata Syekh Ibnu Utsaimin? Yaqul mu'allif rahimatullah alaih, "Qul ma yusallab lana dalilan mursyidan lima tulib." Yakni maknanya istidlal itu adalah annal istidlala an tajtaliba dalilan mursyidan lil matlub. Perhatikan ini. Istidlal itu adalah engkau mendatangkan sebuah dalil yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Paham ya? Engkau mendatangkan sebuah dalil yang bisa menghantarkan kepada perkara yang dia inginkan atau yang dia cari. Paham itu maksudnya ya? Misalkan katanya orang yang wudu atau katanya orang yang sholat tanpa taharah itu sholatnya enggak diterima. Ya benar. Nah, akhirnya mana sih dalilnya? Paham ya? Mana sih dalilnya? Berarti dia mencari dalil kan? Nah, butuh sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Disebutkan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah misalkan, muttafaqun alaih. Apa lafadznya? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda misalkan. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya salah seorang dari kalian apabila berhadas hingga dia wudu. Oh, jadi selesai kan berarti? Berarti dihantarkan dengan sesuatu tersebut kepada apa yang dia inginkan. Itu dalil. Itu namanya dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lanjutannya. Misal dari contohnya hal tersebut, yas'aluka sa'ilun, ada orang bertanya kepadamu. Wa yaqulu laka, ada juga yang berkata kepadamu, idza zidtu fis sholati rak'atan, apabila aku menambahkan satu rakaat dalam salat, fahal asjudu ba'da salami aw qabla salam? Sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Seharusnya salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Ternyata tidak, salatnya 4 rakaat. Wah, 4 rakaat. Nah, sujud sahwinya kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Kan perlu pembahasan ini. Setelah salam atau sebelum salam, kita lihat sini. Tabhatsu anta fil adillah, engkau membahas, mencari. Nah, fil adillah, mencari pada dalil-dalilnya yang ada hatta tasila ilal matlub, hingga engkau sampai kepada apa yang engkau inginkan. Yusama hadzal bahats. Ini berarti pembahasan. Ana masih bingung ini. Bagaimana sih sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Wah, dia mencari kitab-kitab itu, dibuka-buka sama dia. Sampai ketemu, itu namanya pembahasan namanya. Namanya pembahasan. Tsummal hukmu 'ala mas'alah, kemudian setelah itu barulah menghukumi terhadap permasalahan bidalilnya, dengan dalilnya, yusama istidlalan. Itu dikenal dengan pendalilan namanya. Setelah ketemu, oh ini ketemu nih. Oh berarti hukumnya seperti ini. Ayo, berarti apa? Berarti dia berdalilkan dengan apa? Dengan dalil yang ketemu tadi itu. Oh dalilnya ini berarti maknanya adalah untuk ini, untuk seperti ini. Idan jika demikian, al-istidlalu fil haqiqah ikhtisaran huwa talabud dalil. Setelah ringkasnya, enggak usah panjang lebar, yang namanya istidlal itu adalah mencari dalil. Namanya istidlal namanya, mencari dalil. Fakaunuka tatlubud dalil, maka keadaanmu mencari dalil, yusamma hadza istidlalan, ini dinamakan istidlal, mencari pendalilan. Summa tutabbiqul waqi'ah awil haditsah, kemudian na'am barakallahu fikum, engkau akan mencocoki kenyataan ataukah kejadian atau permasalahan ala hadzal dalil, di atas dalil ini. Summa tutabbiq, kemudian engkau menerapkan. Kemudian engkau menerapkan kejadian atau permasalahan di atas dalil, cocok enggak ya? Kejadian ini dibawa kepada dalil ini cocok enggak kira-kira? Paham ya? Seperti misalkan Allah Ta'ala mengharap innama harrama 'alaikumul maitata ila akhir ayat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai. Nah, ini umum ini ya. Ada orang tanya, "Ustaz, hukumnya apa Ustaz makan bangkai ayam atau bangkai kambing?" Kemudian misalkan dia harus mencari dulu, oh, hukumnya tak cari dulu misalkan. Nyari-nyari ternyata ada lafaz sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bangkai. Nah, ketemu dalilnya kan, kira-kira cocok enggak ini? Lafaz-lafaz yang dibawa ke dalil itu. Oh, ternyata cocok, keumuman bangkai. Mau bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai sapi. Paham ya? Itu hukum asalnya gitu kan? Oh, berarti hukumnya haram. Nah, itu namanya pendalilan. Paham itu maksudnya ya? Mencari dalil hingga ketemu. Wal istidlalu matlubun likulli man yumkinuhu an yastadil. Dan mencari dalil itu perkara yang ditekankan, perkara yang diperintahkan bagi setiap orang yang memungkinkan untuk mencari dalil. Amal 'ami, adapun orang awam, perhatikan orang awam, fa inal istidlala fi haqqihi ghairu matlub. Adapun pencarian dalil adapun mencari dalil untuk hak dia itu bukan perkara yang diharuskan. Orang awam kan enggak tahu apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dinasihati, Pak. Ini sirwalnya atau celananya upayakan di bawah, di atas mata kaki, Pak. Iya, siap. Langsung yang dalilnya mana? Paham ya? Bingung, biasanya dikasih orang awam bingung. Nah, sekarang prosesnya bedakan antara orang awam dengan thalabul ilm. Kalau pencari ilmu harus mencari. Paham ya? Bukan orang awam kan istilahnya. Kalau orang awam kan istilahnya ya orang awam, ma'ruf. Paham ya? Tapi kalau pencari ilmu mencari.
Nah, lama-lama akan dapat dan dihafalkan. Kita lihat sini, li'annahu qad yastadillu fa yasta'milul adillah 'ala wajhin ghayr sahih. Dikarenakan kalau orang awam itu dikasih dalil nanti malah justru dia menggunakan dalil itu tidak dengan apa? Tidak dalam bentuk yang benar gitu loh. Paham ya? Nah, kita ini mau menuntut ilmu kemana? Berbondong-bondong satu kampung mau kemana ini? Mencari ilmu kemana? Ke negeri Cina. Lah kok bisa, Pak? Nah, dalilnya ada, Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin katanya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal hadisnya apa? Palsu, lemah. Paham ya? Jadi tidak setiap hadis juga benar dan tidak setiap orang yang berdalilkan dengan hadis yang sahih itu benar pendalilannya. Paham ya? Dilihat, dicek lagi. Paham ya? Orang awam gitu kan intinya penting kan hadis yang penting. Yang penting hadis itu orang awam itu. Yang penting dalil. Lah perkara sahih atau enggak sahih itu bukan urusan kita, penting dalil. Biasanya gitu kan? Kalau kita enggak, talabul ilm mencari dalilnya sahih enggak? Benar enggak? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Dan tanah air yang mana dulu? Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kan dalilnya juga lemah, dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Perlu diperhatikan. Nah, ala kulli hal, atas berbagai macam keadaannya istidlalu talabud dalil. Istidlal itu adalah mencari dalil, wala budda an yakuna mustadil ahlan lidzalik. Maka hendaknya orang yang mencari dalil tersebut atau orang yang menggunakan dalil tersebut adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut, bukan sembarang orang. Oleh karena itu pendalilan pun juga butuh wawasan dan juga pemahaman dalam berdalil dan juga tidak sembarangan dalam berdalil. Barakallahu fikum. Naam, oleh karena itu dari kalangan bid'ah wad dalal, hizbiyun dan semisalnya mereka bermudah-mudahan dalam apa? Membolehkan ini, membolehkan itu. Kalau kita telusuri sumbernya bukan dalil seringnya. Sumbernya bukan dalil tapi fatwa ulama yang mencocoki apa? Yang mencocoki keadaan mereka. Oleh karena itu Syekh Mubil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi dalam sebuah kasetnya beliau mengatakan la tarkan ala hizbi. Jangan kamu percaya kepada orang hizbi idza qadha au addal, jika dia itu mencaci atau memberikan rekomendasi. Kenapa? Li'annahu yu'addil man yuwafiquh wa yakdah man yukhalifuh. Karena karena orang hizbi ini itu biasanya dia itu kan memberikan rekomendasi orang yang mencocoki dia dan akan mencaci orang yang menyelisih dia. Oleh karena itu kalau kita perhatikan fatwa para ulama, yang kira-kira cocok diambil, yang kira-kira berseberangan ditinggal oleh mereka. Allah musta'an. Berarti apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun dalil kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.